Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada konten kali ini yang akan membahas tentang budidaya tanaman tomat, khususnya bagi pemula. Supaya tidak lama-lama, langsung saja ke poin pembahasannya. Tahapan untuk budidaya tomat sendiri saya bagi menjadi 4. Yang pertama yaitu olah lahan, yang kedua penanaman, yang ketiga perawatan, dan yang keempat adalah panen. Kita masuk pada tahap pertama yaitu olah lahan. Pada olah lahan sendiri, kita perlu melakukan penggemburan tanah yang bisa menggunakan cangkul ataupun mesin penggembur yang biasa dikenal dengan mesin rotari. Silahkan sesuaikan dengan kondisi atau alat-alat yang teman-teman punya. Setelah penggemburan lahan dilakukan, step selanjutnya yaitu mengecek kesuburan tanah. Untuk pengecekan, saya biasanya menggunakan alat cek pH tanah. Ketika pH tanahnya kurang dari 6,5, biasanya saya akan melakukan pengapuran. Setelah 3 hari sampai 4 hari, pengecekan setelah pengapuran, tanahnya kita cek kembali pH-nya apakah sudah mencapai 6,5 atau belum. Kalau misalnya belum, kita lakukan pengapuran kembali. Kalau misalnya sudah mencapai angka 6,5, kita langsung ke tahap berikutnya yaitu proses pembuatan gulutan. Pada proses pembuatan gulutan ini yang perlu diperhatikan yaitu ketinggian gulutan. Kalau misalnya lahannya tidak rawan terkena genangan air, sebaiknya 20-30 cm sudah cukup. Tapi kalau misalnya airnya gampang tergenang, silahkan ditinggikan lagi, disesuaikan dengan kondisi lahan teman-teman semuanya. Selanjutnya yaitu memastikan drainase air bisa mengalir dan tidak menggenang. Karena kalau airnya menggenang biasanya rawan terjadi penyakit seperti serangan jamur, layu fusarium, dan layu bakteri. Pada proses pembuatan gulutan, kita bisa langsung memberikan kompos. Silahkan sesuaikan saja teman-teman, tipis-tipis saja, tidak perlu terlalu tebal. Biasanya komposnya saya memakai kohe ayam ataupun kohe kambing. Disesuaikan dengan bahan yang teman-teman punya. Bisa memakai kohe ayam ataupun kohe kambing. Setelah pemupukan kohe tersebut selesai, kita bisa langsung menyemprotnya dengan I4 pertanian. Setelah itu kita melakukan pendiaman selama 3 minggu supaya kohenya terfermentasi terlebih dahulu, karena kalau tidak terfermentasi akan sangat berpengaruh pada kondisi tanaman kita nantinya. Selama 3 minggu kita persiapkan benih yang mau kita tanam. Untuk varietas tomat sendiri bisa teman-teman sesuaikan ya, maunya merek apa. Jadi kalau saya biasanya di pasaran biasanya itu yang populer yaitu Servo, Gustavi, Commodore, Corona, dan masih banyak lagi. Silahkan dipilih sendiri dan disemai selama kurang lebih dari 3 minggu. Setelah itu kita lanjut ke proses penanamannya. Untuk jaraknya bisa memakai antara 40 cm sampai 60 cm, silahkan disesuaikan sendiri. Kalau saya biasanya pakai jarak 45 cm, jadi tidak terlalu lebar dan tidak terlalu rapat juga. 1 hari setelah tanam sampai 7 hari usahakan kita sudah memasang lanjaran ataupun tiang untuk pengikatan batang tomat. Usahakan dalam 1 minggu itu kita sudah selesai memasangnya, biar nanti tidak kerepotan. Karena kalau sudah tinggi biasanya pemasangan lanjaran akan mempengaruhi perakaran tomat. Step ketiga yaitu perawatan. Pada perawatan ini yang pertama kita spray insektisida
untuk menangani hama pada tanaman tomat seperti kutu-kutuan dan ulat. Supaya tidak terlalu panjang untuk insektisida, videonya sudah saya berikan di channel ini. Nanti saya cantumkan di deskripsi biar teman-teman langsung menuju ke video yang membahas tentang insektisida tanaman tomat mulai dari 1 HSP sampai selesai. Silahkan dicek di deskripsi. Perawatan selanjutnya yaitu penyebaran fungisida. Nah, videonya juga sama ya teman-teman ya. Silahkan dicek di deskripsi supaya video ini tidak terlalu panjang. Untuk fungisida sendiri untuk pengendalian seperti busuk batang, busuk daun, dan jenis-jenis jamur lainnya. Silahkan dicek di video yang sudah ada di deskripsi. Perawatan selanjutnya yaitu pemupukan. Untuk pemupukan sama dengan insektisida, fungisida, itu videonya sudah dibahas secara detail ya teman-teman di video sebelumnya. Nanti juga dicantumkan di deskripsi biar teman-teman tidak bingung mau pakai pupuk apa, mereknya apa, fungsinya apa, silahkan dicek di deskripsi. Perawatan berikutnya yaitu penyiangan rumput. Untuk penyiangan rumput sendiri saya sarankan jangan dicabut karena kalau dicabut biasanya akan merusak perakaran tanaman tomat. Jadi kalau saya biasanya langsung dibabat pakai arit ya. Intinya dibersihkan menggunakan alat manual seperti arit. Untuk waktu penyiangan sendiri disesuaikan, kalau rumputnya mulai terlihat agak tinggi silahkan dibersihkan. Perawatan berikutnya yaitu pengikatan batang tomat pada lanjaran. Fungsinya untuk menegakkan batang tomat itu agar tidak roboh ya teman-teman. Karena kalau roboh biasanya rawan terkena jamur, sehingga kita perlu melakukan pengikatan batang. Bukan cuma 1 kali, biasanya sampai 3 sampai 4 kali, disesuaikan saja dengan kondisi tanaman teman-teman. Untuk tahap terakhir dari perawatan yaitu cek pH tanah secara berkala, kalau bisa 1 minggu 1 kali. Nah, ketika pH tanah kita di bawah 6,5, kita bisa menaikkannya dengan melakukan pengapuran ataupun pengocoran asam humat. Tahap terakhir yaitu panen. Untuk hasil panen sendiri bisa disetorkan ke pasar ataupun pengepul yang ada di daerah teman-teman. Silahkan cari informasinya. Nah, kunci kesuksesan tanaman tomat atau budidaya tomat ini kita dipengaruhi oleh harga tomat sendiri. Ketika harganya masuk, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang cukup banyak. Tapi cobaan terberatnya yaitu ketika harganya murah ataupun tidak laku. Nah, itu pasti akan sering dialami oleh petani tomat. Informasi berikutnya yaitu hasil panen per batang. Biasanya tanaman tomat itu kalau subur bisa mencapai 4 kilo sampai 6 kilo per batang. Tapi kalau misalnya bunganya rontok, buahnya kecil-kecil, kita cukup menargetkan 2 kilo per batang. Jadi semisal ada 1000 batang, kita menanam 1000 batang, per batangnya itu bisa mencapai 6 per panennya itu dalam siklus 1 kali panen kita bisa mencapai 4 ton untuk 4 kilo per batang, 6 ton untuk 6 kilo per batang. Tapi sering juga kalau misalnya tanamannya tidak terlalu subur, perawatannya kurang maksimal, kita hanya memanen di bawah 2 kilo ataupun 2 kilo per batang. Oke teman-teman, saya mencoba untuk merangkumnya kembali dari awal. Tahapan untuk budidaya tanaman tomat bagi pemula. Yang pertama yaitu olah lahan, yang kedua adalah penanaman, yang ketiga adalah perawatan, yang keempat adalah panen.
Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-subscribe ya teman-teman, karena dari 100% pengunjung yang subscribe cuma 2%. Akhir kata dari saya, tanaman sehat, harga bersahabat, kurangi sambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.